Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian. Jika saya menyapa Bapak Ibu sekalian dengan shalom, saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian juga menjawab dengan damai di hati. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita dipertemukan untuk beribadah pada hari ini, hari Minggu, untuk kita sama-sama merenungkan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Lukas 9 ayat 51 sampai 62. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum saya lebih jauh menyampaikan firman Tuhan, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Keti Tunggujama. Bapak Ibu bisa menyapa saya dengan Keti. Saya berasal dari Nusa Tenggara Timur, khususnya Pulau Sumba, di bawah naungan Sinode GKS, yaitu Gereja Kristen Sumba. Di sini saya sedang melaksanakan tugas mata kuliah saya, yaitu Homiletika 2, yaitu khotbah di mimbar. Demikian perkenalan singkat dari saya. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema ibadah kita pada hari ini adalah estafet pelayanan. Tema ibadah kita hari ini adalah estafet pelayanan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup kita sebagai orang percaya bisa kita ibaratkan seperti lomba estafet. Lomba estafet lari adalah salah satu cabang olahraga atletik yang dilakukan secara tim. Biasanya terdiri dari 4 pelari. Setiap orang menempuh bagiannya dan membawa tongkat kecil yang biasanya dikatakan baton. Tugas mereka di sini bukan hanya berlari cepat, tapi juga menyerahkan tongkat dengan tepat kepada pelari berikutnya di zona yang sudah ditentukan. Kunci kemenangan dari estafet ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi juga soal kerjasama, ketepatan waktu, dan akulturasi saat menyerahkan tongkat. Jika tongkat itu jatuh, atau telat diberikan, atau bahkan juga keluar dari zona yang telah ditentukan, tim bisa saja gagal meskipun pelarinya itu cepat. Tuhan juga di sini melakukan hal yang sama. Ia sudah lebih dahulu memulai perlombaan ini. Melalui kehidupannya, melalui pengorbanannya, dan melalui pelayanannya. Yesus membawa tongkat kasih dan keselamatan itu. Dan kini Yesus mau menyerahkan tongkat estafet pelayanan itu kepada kita gerejanya, kepada kita umatnya. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita siap untuk menerima tongkat itu? Apakah kita akan meneruskannya dengan setia? Atau kita akan membiarkannya jatuh dan berhenti di tangan kita? Firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan, mau mengajak kita merenungkan akan hal ini. Melalui kisah Yesus yang terdapat di dalam Lukas 9 ayat 51 sampai 62, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana komitmen yang sejati dalam mengikuti Tuhan. Kita akan melihat bagaimana tanggapan orang-orang yang dipanggil Tuhan dan apa makna panggilan itu bagi kita hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
perikop yang telah kita baca secara bersama-sama menceritakan tentang perjalanan Yesus menuju ke kota Yerusalem. Saat itu, waktu penyalibannya sudah semakin dekat. Yesus tahu bahwa penderitaan dan kematiannya menantinya di Yerusalem. Namun ia tidak mundur. Ia tetap melangkah dengan tekad yang teguh untuk menyelesaikan misi penyelamatannya. Dalam perjalanan itu, ia mengutus para muridnya untuk terlebih dahulu ke sebuah desa di wilayah Samaria untuk mempersiapkan tempat baginya. Namun, penduduk desa itu menolak akan kehadiran Yesus. Mengapa mereka menolak? Karena pada saat itu orang Samaria tidak bergaul erat dengan orang Yahudi. Sudah lama mereka itu bertentangan. Dan penolakan ini berkaitan dengan permusuhan yang telah lama terjadi antara orang Yahudi dan orang Samaria. Yang pada masa itu memang mereka itu tidak saling bergaul. Melihat penolakan yang tersebut, murid Yesus yaitu Yakobus dan Yohanes, mereka marah. Mereka bereaksi dan emosi. Mereka mengatakan bahwa, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Respon ini menunjukkan bahwa mereka masih berpikir dengan cara manusia, yaitu membalas kejahatan dengan kekerasan, membalas kejahatan dengan kemarahan. Tetapi Yesus di sini tidak menyetujui sikap yang dilakukan oleh para muridnya itu. Ia menegur mereka dengan tegas karena misi Tuhan datang ke dunia bukan untuk membinasakan orang, tetapi untuk menyelamatkan. Sikap Yesus di sini mau menunjukkan sesuatu yang sangat mendasar di dalam hidup sebagai murid Kristus. Ia tidak membalas penolakan dengan kemarahan, tetapi memilih jalan kasih, memilih kelemah lembutan dan pengampunan. Dari sini kita mulai mengerti bahwa mengikuti Yesus dan melayani Yesus dalam namanya bukan hanya tentang keberhasilan, bukan hanya tentang penerimaan dari orang lain. Kadang kita justru akan menghadapi persoalan, kritik, bahkan dipandang sebelah mata ketika kita melayani atau mengikuti Tuhan. Tetapi seperti Yesus, kita dipanggil untuk tetap berjalan di dalam kasih, bukan dengan dendam atau kepahitan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, estafet pelayanan yang Yesus wariskan kepada kita adalah estafet kasih, bukan balas dendam. Ia ingin murid-muridnya belajar untuk mewakili hati Allah yang penuh belas kasihan, bukan mengekspresikan kemarahan manusia. Dan itu adalah sikap yang terus kita latih, yang terus kita perbaharui dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, setelah itu dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, Yesus bertemu dengan 3 orang yang masing-masing memberikan respon berbeda terhadap panggilan untuk mengikuti Tuhan. Tanggapan mereka mengungkapkan sikap hati manusia terhadap panggilan Allah. Ada yang kelihatan siap, ada yang menunda, dan ada yang tidak fokus. Yesus di sini memberikan 3 gambaran yang jelas tentang apa artinya mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Orang pertama berkata, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Ya,
Memang ini terdengar seperti komitmen yang sangat luar biasa. Tapi Yesus menjawab, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dengan kata lain, di sini Yesus ingin berkata, mengikuti aku bukan soal kenyamanan. Mengikuti Yesus bisa berarti hidup dalam kesederhanaan. Mengikuti Yesus berarti kita siap ditolak, bahkan kita harus siap menderita. Jika seseorang hanya mau mengikuti Tuhan selama hidupnya enak dan lancar, maka itu bukan komitmen sejati. Disinilah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, pentingnya kita memahami bahwa mengikuti Yesus bukan hanya soal kegiatan rohani. Bukan hanya soal kita pergi ke gereja. Bukan hanya soal kita memuji nama Tuhan. Banyak orang Kristen kelihatan aktif dalam ke gereja, pelayanan, kelompok komunitas rohani. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Mereka sering berkata, ikut Yesus, tetapi hidupnya tidak sama sekali menunjukkan karakter Kristus. Mereka ikut Yesus hanya di bibir saja, hanya di mulut saja, tapi tidak di dalam tindakan sehari-hari mereka. Untuk itu siapakah yang mereka sebenarnya ikuti ini? Kalau hanya menjalani kekristenan secara agamawi tanpa perubahan hidup, mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang yang hanya sekedar beragama. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, orang yang kedua yang Yesus temui, Yesus memanggil dia secara langsung dengan mengatakan, ikutlah aku. Tetapi ia menjawab, Tuhan, izinkanlah aku menguburkan ayahku dahulu. Permintaan ini terdengar sangat baik dan penuh hormat. Tapi Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Engkau pergi dan beritakanlah kerajaan Allah. Ini bukan berarti Yesus tidak menghargai keluarganya. Melainkan ini menunjukkan bahwa panggilan Tuhan tidak bisa kita tunda. Banyak orang yang merasa belum waktunya ia mengikuti Tuhan. Mereka sering bilang masih sibuk. Mereka bilang nanti tunggu ketika pekerjaan mereka selesai. Tapi Yesus di sini mau mengingatkan bahwa penundaan adalah bentuk dari ketidaktaatan. Penundaan adalah bentuk dari ketidaktaatan. Saat Tuhan memanggil kita, kita harus taat sekarang, bukan kita taat nanti. Di sini juga kita melihat orang ketiga berkata, aku mau ikut engkau, tetapi izinkan aku pamit dulu kepada keluargaku. Yesus menjawab, setiap orang yang membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini menunjukkan bahwa mengikuti Tuhan itu kita harus fokus penuh. Tidak bisa kita mengikuti Tuhan dengan setengah hati saja. Tidak bisa kita mengikuti Tuhan itu dengan ragu-ragu. Kalau kita sudah mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, maka kita juga harus terus maju. Dan tidak boleh kita menoleh ke belakang kita. Tidak lagi hidup dengan pikiran-pikiran duniawi kita, atau terikat dengan masa lalu kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, mengapa Yesus memberi 3 gambaran ini kepada kita? Karena ia ingin orang-orang tahu bahwa mengikuti dia itu bukan hanya soal emosi sesaat. Bukan hanya karena kekaguman sesaat. Tetapi karena kita benar-benar mengenal siapa Yesus itu. Komitmen sejati harus lahir dari hati yang sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Komitmen seperti ini tidak akan ragu, tidak akan menunda, dan tidak akan menoleh ke belakang.
Lalu bagaimana dengan kita yang sekarang ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan? Saat ini Yesus tidak hadir lagi bersama kita. Secara fisik Yesus tidak ada lagi bersama kita. Dan Yesus juga tidak secara fisik memanggil kita secara langsung seperti dulu ketika Yesus memanggil para muridnya. Tapi panggilan yang Yesus berikan untuk kita pada saat ini adalah panggilan yang nyata, tapi melalui Roh Kudus yang adalah pribadi yang bekerja di dalam hati kita melalui firman, doa, renungan, atau pengalaman hidup yang mau menggerakkan kita untuk mengenal Yesus, untuk bertobat dan melayaninya. Maka di sini kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah saya sudah merespon panggilan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Atau justru saya terus menunda dan menolak panggilan Yesus? Bapak, Ibu, Saudara jemaat sekalian, menunda berarti tidak siap. Menunda berarti tidak menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Kita harus waspada, karena jika kita terus menunda, hati kita bisa menjadi tumpul. Belum dan tidak lagi peka terhadap suara Tuhan. Banyak orang Kristen tahu tentang Yesus. Banyak orang Kristen pernah mengenal Yesus, mendengar Yesus, tetapi belum sungguh mengenalnya. Mereka tahu secara informasi, tetapi belum mengenal perjumpaan pribadi dengan Kristus. Padahal hanya dengan mengenal Yesus secara pribadi, kita bisa mengikuti dia dengan komitmen yang sejati. Panggilan untuk mengikuti Yesus juga adalah panggilan kepada keselamatan. Kita tidak bisa menerima keselamatan tanpa mau mengikuti Yesus. Dan mengikuti Yesus berarti menghidupi karakternya, menghidupi karakter Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus karena mereka belum mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Karena itu kita sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkenalkan Yesus. Bukan hanya lewat kata-kata kita, tetapi di dalam tindakan kita, di dalam cara hidup kita. Orang lain bisa melihat Yesus melalui cara hidup kita, melalui cara bersikap kita, dan bagaimana kita mengasihi orang lain. Jika kita bandingkan murid-murid pertama seperti Petrus, Andreas mengikuti Yesus setelah mereka melihat mujizat dan mendengar pengajarannya, mereka meninggalkan pekerjaan mereka dan mengikuti Yesus tanpa ragu. Tapi ketiga orang yang telah kita baca sama-sama di dalam Lukas 9 ini, kemungkinan mereka itu belum benar-benar mengenal Yesus. Belum benar-benar mengenal siapa Yesus. Mereka mungkin hanya sekilas melihat Yesus. Mereka belum memahami identitasnya sebagai anak Allah. Karena itu mereka masih ragu-ragu dan menunda panggilan Yesus itu. Kalau kita sendiri belum sungguh mengenal Yesus, kita pun akan sama ragu-ragu. Kita pun akan menunda sama seperti mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, estafet pelayanan harus dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Pelayanan bukan hanya kita soal aktif di gereja atau kita ikut kegiatan rohani. Tetapi estafet pelayanan di sini estafet pelayanan Yesus tidak diwariskan lewat kegiatan semata, tetapi lewat bagaimana cara hidup kita yang mau berubah. Maka sebelum kita melayani orang lain, kita perlu mulai dari diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah saya sudah hidup seperti yang Tuhan Yesus ajarkan? Apakah saya sudah setia membaca firman Tuhan, berdoa dan membangun hubungan pribadi dengan Tuhan? Jika hubungan kita dengan Tuhan saja lemah, maka pelayanan kita pun akan menjadi kosong, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Karena itu, panggilan pertama kita sebagai orang percaya adalah bersekutu dengan Tuhan secara pribadi.
menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita setiap hari. Setelah persekutuan pribadi dibangun dengan kuat, terus-menerus, kita perlu meneruskannya juga itu di dalam keluarga kita. Keluarga adalah ladang pelayanan pertama kita. Tidak cukup kita hanya aktif di luar, tetapi kita gagal dalam membangun rumah tangga kita yang takut akan Tuhan. Jika dalam keluarga saja kita tidak bisa hidup rukun dan menjadi teladan iman, maka kesaksian kita di luar pun akan kehilangan kuasa. Di dalam keluarga juga kita membangun persekutuan. Suami istri saling menopang dalam doa. Orang tua mengajarkan kepada anak-anak tentang mengenal Tuhan. Seluruh rumah tangga hidup di dalam kasih dan takut akan Tuhan. Dari situ pelayanan menjadi nyata. Karena kita melayani orang yang paling dekat lebih dahulu dengan ketulusan. Barulah setelah itu kita bisa melangkah keluar. Kita melayani dan bersaksi di jemaat dan di masyarakat. Pelayanan bukan hanya soal kita khotbah atau tugas berpelayanan di gereja, tetapi bagaimana kita menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melayani dengan memberi